Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alawi, NIM 232000046. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Kudus, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang pernyataan surat gugatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, apa itu surat gugatan, yang kedua, fungsi surat gugatan, dan yang ketiga, yang terakhir ini pokok adalah awal bagian surat gugatan dan akhir surat gugatan yang akan dibuat apa saja. Langsung saja pengertiannya. Apa itu surat gugatan? Surat gugatan itu surat resmi yang dibuat oleh seseorang atau pihak yang merasa dirugikan atau merasa tersakiti kepada orang lain atau pihak lain, yaitu dan surat ini disebut sebagai surat penggugat, yang maksudnya yang dirugikan ini sebagai penggugat. Nah, surat ini dibuat di pengadilan. Nah, jadi surat gugatan ini dibuat di pengadilan gitu. Dan surat ini merupakan langkah awal dalam proses berperkara di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata. Lalu yang kedua, fungsi surat gugatan. Surat gugatan ini berfungsi yang pertama untuk meminta perlindungan hukum kepada pengadilan, yang kedua untuk menuntut hak yang telah dilanggar, yang ketiga untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami, dan yang keempat untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan hukum. Nah, kita langsung saja ke intinya, yaitu membuat surat gugatan dari awal sampai akhir. Nah, di sini contohnya surat yang sudah saya buat. Surat gugatan. Nah, yang pertama itu namanya awal bagian surat ini kepala surat atau alamat tujuan yang berisi ditujukan kepada surat atau alamat tujuan. Nah, ini kepada ketua pengadilan ini dengan hormat yang bertanda dengan di bawah. Ketua Pengadilan Agama Semarang, Jalan Jenderal Urip maaf, kita ulangi lagi ya. Jadi bagian pertama adalah kepala surat atau alamat tujuan yang berisi ditujukan kepada ketua pengadilan, lalu alamat lengkap dan pencantuman tempat tanggal pembuat surat. Jadi ini surat yang sudah saya buat, yaitu nah ini contohnya. Yang pertama yaitu yang ditunjukkan, yaitu kepada ketua pengadilan. Nah, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang. Lalu alamat lengkap pengadilan, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo nomor 5 Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan kode pos 50152. Lalu di yang awal surat itu harus dicantumkan tempat dan tanggal pembuat surat. Nah, ini contohnya. Semarang 16 Februari 2025. Lalu yang kedua yaitu perihal surat. Nah, perihal surat ini inti dari surat. Contohnya dalam surat yang telah saya buat ini, perihal. Nah, ini ada perihalnya. Perihal wan prestasi. Nah, gugatan wan prestasi ini disebut sebagai ingkar janji, ya, ingkar janji atau pelanggaran perjanjian. Dan lalu yang ketiga yaitu identitas kuasa hukum dan penggugat. Nah, selanjutnya identitas ini diawali kalimat yang bertanda tangan di bawah ini: nama kuasa hukum, profesi, alamat kantor, dan berdasarkan surat kuasa khusus. Nah, contohnya surat yang saya buat ini saya ambil dari nama saya sendiri, Fajar Alawi, SH ini, atau advokat konsultan hukum.
yang beralamat di kantor Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2025. Jadi surat gugatan ini dibuat sesudah surat kuasa khusus gitu. Lalu yaitu penjelasan identitas klien. Jadi klien yang membuat surat ini yaitu disebut sebagai penggugat tadi. Nah, meliputi nama, pekerjaan, dan alamat lengkap. Nah, ini contohnya. Di sini namanya Ahmad atau Bapak Ahmad, pekerjaan sebagai pegawai swasta, alamat Jalan Diponegoro nomor 10 Kabupaten Demak. Nah, dengan mengajukan gugatan terhadap PT Amanah Mulia. Lalu yang ketiga, identitas tergugat. Yang keempat, identitas tergugat. Identitas tergugat itu berisi nama perusahaan atau seorang, bidang usaha, dan alamat lengkap. Dan yang tergugat ini, contohnya ini, PT Amanah Mulia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan emas dengan sistem syariah yang beralamat Jalan Sultan Agung nomor 45 Kota Semarang. Lalu posita. Nah, posita ini yaitu duduk perkara. Jadi bagian selanjutnya adalah posita duduk perkara, penjelasan kronologinya secara rinci dan sistematis. Nah, di sini saya sudah buat dalam positanya duduk perkaranya ini tanggal nomor 1 sampai nomor 15 ini, bahwa pelanggaran ini tanggal 10 sekian saya jelaskan kronologinya sampai akhir. Lalu yang terakhir yaitu bagian petitum atau tuntutan. Jadi tuntutan ini adalah tuntutannya Pak Ahmad terhadap PT Amanah Mulia. Nah, petitum ini atau tuntutan ini berisi tentang mengabulkan gugatan, menyatakan tergugat berinvestasi tadi, yang ketiga menghukum tergugat membayar ganti rugi, dan yang keempat membayar biaya perkara semuanya. Nah, ini contohnya saya sudah cantumkan ini dalam petitum tuntutan yang telah saya buat. Nah, ini menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sampai akhir. Nah, ini bagian akhir surat yaitu penutup surat, bagian paling akhir ini. Nah, ini berisi tentang kalimat penutup, tempat dan tanggal, tanda tangan kuasa hukum, dan nama terang. Nah, ini contohnya kalimat penutup. Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian Ketua Pengadilan Agama Semarang, diucapkannya terima kasih. Semarang 16 Februari 2025. Hormat kami kuasa hukum penggugat Fajar Alawi SH. Nah, itu tadi sekian video dari saya. Mungkin surat saya tidak surat saya tidak baik lah ya dalam membuat, atau kurang bagus. Mohon maaf atas video yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.